gue tuh selalu penasaran, JJ Soekarno itu siapanya Presiden Soekarno sih sebenarnya? Kepo ya. Kira-kira lu mau nggak temenan sama orang yang nggak peduli sama apa yang dia pakai? Contoh, dia pakai sendal ikan ke mall gitu misalnya. Gue tahu lagi sendal ikan yang kayak gimana. Gue tahu. Balik lagi ya ke podcast ya? Nah. Emang dari tadi kan lu podcast? Iya, gimana lu juga kita balik ini? lagi bro. Balik lagi ke iPad. Balik lagi ke iPad, ke questions ya, oke. Nggak tahu. Hey guys, it's Prince. Welcome back to episode 2 of my podcast. Yeah, we still haven't came up with a name yet. Cuman harusnya di episode 3 we have a title for the podcast. Hari ini I have a very special guest. Jadi gua sering ketemu orang ini di beberapa event. Pokoknya kita sering ketemu in fashion events, apa segala macam. So here it is, my special Hi guys, JJ. it's me. Thank you lo udah undang gue ke sini. Thank you for coming, Nice bro. house, man. Thank you. Jadi, lu lagi sibuk apa sekarang? Gue tuh bingung kalau misalnya ditanya sibuk apa ya, karena kayak mau flexing salah, ya kan? Misalnya gue sibuk ini. Tapi Iya. sibuk apa ya, gini-gini aja sih gue. Oke. Konten aja gitu, sama kayak lo lah. Iya. Jadi, ya bisa dibilang kita baru temenan sih ya. Kayak maksudnya it's only been like a year, I think. Emang iya? Kayaknya baru-baru ini. Gue agak lupa sih, karena pertama kali ketemu lo tuh antara di fashion show ya? Fashion show atau ada event? Event ya? Yeah. Oh iya. That event, Iya. Ingat. Jadi, gue sih selalu penasaran sih. Maksudnya kayak awalnya lu bisa jadi content creator tuh gimana sih? Kayak when did it start? Oh shit, ini kita lempar ke belakang jauh ya. Oke. Soalnya lu juga sempet cerita ke gue dulu kan kayak lu sempet main film juga. Oh ya, gue sempat main film 2011 kayak deh. Karena itu gue umur 13 tahun. Gue casting diem-diem. Okay. Jadi gue dulu tuh nggak boleh main film sama nyokap gue. Jadi kan my mom itu artis, tapi gue nggak boleh ngikutin jejak dia. Gue nggak tahu reasonnya apa, tapi pas zaman itu mungkin yang kayak disuruh fokus sekolah dulu kali ya. Iya. Kayak gue diem-diem, ada casting gitu, ikut saudara gue. Nah saudara gue tuh kayak udah casting, kayak udah latihan dance sama apa namanya? Nyanyi. Gitu. Nah, gue tuh cuman kayak nemenin dia doang aja gitu. Iya. Gue yang keterima. Oh, oke. Jadi Gue yang keterima gitu. ada alasan kayak, is there like a specific reason kenapa nyokap lu nggak ngebolehin lu kayak ngikutin jejak dia juga? Itu. Iya. Gue telepon, Bu. Karena gue juga dulu gitu, kayak maksudnya ya nyokap gue kan dulu juga artis. Terus pas awal-awalnya gue mulai viral, dia agak lumayan hesitant gitu awalnya. Karena dia, maksudnya kayak dia udah pernah experience dunia entertainment kayak gimana, dan dia tahu jeleknya dan bagusnya juga. Maksudnya semuanya juga punya ups and downs, cuman mungkin kayak dia ada kekhawatiran sebagai kayak orang tua kali ya. So, karena kita lagi bahas content creator juga, this is actually a tricky question sih, karena kalau misalnya gue ditanya ini juga kayaknya gue bisa jawab. Kasih gue pertanyaan susah loh, gue pasti bisa jawab. Oke, nih, jadi kalau lu nggak jadi content creator sekarang, kira-kira jadi apa? Content creator itu kayak As in kan it's what you do right now. Yeah. Your main focus kan emang jadi content creator. Kalau misalnya lu nggak, you don't have that right now, what would you do? Gue nggak tahu, tapi gue punya cita-cita pas SD gue pengen jadi kasir. Tahu nggak sih? Itu kayak seru banget, kayak tak gitu, kayak inget scan barcode gitu. Gue dulu suka banget, gue sampai beli, tau nggak mainan yang itu, yang dulu pas kecil, lo pasti tahu ya. Walaupun warnanya pink ya, gue ingat banget warnanya pink. Itu gue kayak enjoy untuk nge-scan buah-buah palsu gitu. Oke. Menurut gue kasir. Jadi lu pengen jadi kasir kayak di mana aja? Nggak harus kayak di supermarket gitu atau kayak Supermarket biar kayak produknya banyak gitu. Iya. Kalau misalnya lo nggak jadi aktris atau content creator? Apa ya gue? Sebenarnya gini, kalau gue sih emang dari dulu udah tertarik sama entertainment. Cuman karena gue anaknya introvert, gue nggak pernah nyangka gue bakal yang kayak di depan kamera gitu loh. Introvert? Gue introvert banget bro, sampai sekarang juga sebenarnya masih introvert. Iya.
Cuman Oh, nggak kelihatan istilahnya kayak fake it till you make it lah ya. Kayak maksudnya di dunia entertainment kan lu juga pasti bakal ketemu orang baru setiap hari. Oh iya. Kayak lu terpaksa harus kayak ngobrol, kayak harus maksudnya keep up the smile dan segala macam. Itu adalah salah satu risk kalau misalnya lu emang pilih karir ini. Jadi kayak lama-kelamaan ya gue I built up the mentality yang kayak istilahnya ya udah fake it till you make it aja. Kayak mungkin bisa jadi lu nggak nyaman atau lu kayak ngerasa drain pas lagi ngobrol sama orang ini. Cuman kayak at the end of the day it's what you have to do. Betul, lo introvert yang memaksakan untuk jadi extrovert demi pekerjaan lo. Iya. Cuman ya gini, gue ya kalau sekarang tuh bisa dibilangnya mungkin lebih ke ambivert kali ya. Ambivert, iya. Kalau misalnya gue ngobrol, Ambivert tuh yang makan apa ya? Makan daging ya? Kalau nggak salah ya? Bukan ya? Tapi itu apa namanya? nggak gini bro, ambivert ya. Nih kan kalau misalnya kita lagi ngobrol gini kan, gue ngerasa kayak comfortable aja karena I feel like ya udah at least kita satu frekuensi. Tapi kalau misalnya gue ngerasa kayak gue harus terus kayak build the conversation, terus kayak harus terus kayak kayak finding topics gitu-gitu, gue cepet banget drainnya. Oke. Iya. Ngerti. Dulu pas lu kecil kayak kan lu sempet bilang lu suka kayak main kasir gitu kan. Gue dulu pas kecil tuh gue suka banget, nggak tahu kenapa. I think gue agak gila pas kecil. Gue suka banget Pas kayak gede ngeprank. Gue suka banget ngeprank kayak mbak-mbak gue di rumah. Iya, tapi gue juga. nih bro, kan dulu Tapi kan gue main kasir dulu, abis itu gue ngeprank. nih. Jadi pagi-pagi gue kerja dulu, abis itu gue kerjain orang. Iya, oke. Nggak gini, kalau gue tuh kayak gue suka banget bikin kayak DIY gitu loh. Contohnya gini, kayak gue suka banget bikin makanan tapi makanan palsu. Jadi contohnya susu. Gue tahu yang lo campur-campur apa segala macam kan. Susu. Gue waktu itu campur pakai baby lotion, kasih air, terus gue kasih ke mbak gue kayak mbak minum nih susu, gitu. Ya niatnya bukan untuk gue ya, cuman kayak gue emang suka kayak I would like to say I'm just creative as a child. Terus gue juga misalnya ngasih mbak gue air, tapi gue masukin vinegar. Gue gak mau jadi mbak lo sih. Gue gak pernah separah itu ya. Iya. Gue ngeprank paling kayak, mbak, besok gue dorong ke kolam renang, abis itu basah gitu. Iya. Ya gue juga Itu parah, itu parah gak sih? Iya, itu parah ya? Sih. Terus kan dulu kan sempat ada banyak challenge gitu kan, kayak cinnamon challenge, Cabai Mani ya. Terus kayak gue nggak mau ngelakuin sendiri, jadi gue suruh mbak gue yang ngelakuin. Terus gue lihat, terus gue yang rekam gitu, gue yang bikin vlognya gitu. Lo nggak in frame? Gue nggak in frame, tapi gue yang bikin vlognya. Cinnamon challenge, gue pernah sih. Iya, itu nggak enak banget, sumpah. Iya. Oke, ngomong-ngomong, salah bukan ngomong-ngomong. Karena lo ingetin gue tadi yang cinnamon challenge, gue belum ngejawab pertanyaan lo yang kayak lo kenapa bisa jadi content creator. Oke, go. Jadi dulu itu tahun 2012, tahun 2013 gue tuh bikin YouTube. Bikin YouTube pas ada siapa Ryan Higa gitu-gitu lagi viral banget. Gue tuh kayak bikin YouTube jump cut gitu lah pokoknya. Nah di situ ternyata banyak orang-orang yang suka. Nah dari situ gue kan belajar ngedit dan lain-lain ya. Maksudnya gue belajar untuk mengoperasikan kamera gitu-gitu. Akhirnya gue suka fotografi. Nah dari situ ternyata gue kenal sama teman gue yang emang udah jadi content creator. Nah dari situ kita sharing. Gue kasih tahu dia gimana cara kayak ngedit video kayak gitu-gitu. Dia tell me about the business. Oke. Ya, kayak told me about the business. And ya udah kita jadi bikin foto-foto setiap hari kayak gitu-gitu tuh tahun berapa? 2015 gitu. 16 15 gitu. Oke. So you basically build your love through content creating dari kayak awalnya cuma iseng doang, terus tiba-tiba kan jadi kayak passion gitu ya. Benar. Oke. Sama dengannya sama kasir. Sama kasir. Sebenarnya lu pernah udah wujudin gak sih kayak impian Udah lu dikit jadi Zania. kasir? Oh, dikit Zania. By the way, gue tuh selalu penasaran, tapi nggak pernah tanya sama lo. Kayak it's one thing yang kayak gue selalu mikirin. JJ Soekarno itu siapanya Presiden Soekarno sih sebenarnya? Kepo ya. Kayaknya ini juga kalian pada penasaran juga kan? Maksudnya it's something that I see people asking a lot. Apa namanya? Cicit. Apa tuh cicit? Cicit tuh di bawahnya cucu. Jadi cicit, cucu, anak, orang tua, kakek. Cicit, cucu, anak, orang tua, kakek. Nggak, jadi bokap gue itu adalah anak dari anaknya Bapak Soekarno gitu.
Oke. Anak dari anaknya Bapak Soekarno. Iya. Oke. Anak dari anaknya Bapak suka. Anak dari anak. Tolong bantuin di captionnya, gue juga bingung sebenarnya. Jadi cucu cicit katanya. Cicit. Oh, oke. Kalau gue punya anak lagi cacat, bercanda. Amit. Amit. Oke, tapi kayak nggak expect anjir. Oke, tapi berat nggak bro bawa nama Soekarno? Kayak gimana perasaan lo to carry this name? Kalau dibawa berat ya berat. Kan dia Berat. Enggak, maksudnya kalau dibawanya berat ya pasti berat, tapi gue yang kayak kira-kira berapa kilo? Nah, itu kita timbang dulu ya. Kita timbang dulu. Kalau dibawa berat sih berat. Gimana ya? Punya tanggung jawab yang besar aja, tapi gue bawanya nggak berat, ngerti nggak sih? Yes. Gitu, punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik keluarga. Ya lo juga pasti kayak semua orang pengen ngejaga nama baik keluarganya juga sama kayak gue, tapi mungkin lebih besarnya tanggung jawabnya gitu. Oke. Nice, Thank you ya. Oke. Awalnya lu interest sama fashion karena siapa? Kayak is it by your mom or dad? Soalnya jujur gue sempet liat beberapa. I actually see your mom on TikTok. Oh iya. A bit. Dia sering banget live. She is a fashion icon, bro. I think she has really good fashion Gue tuh sense. ngeliat, gue tuh fashion inspirationnya sebenarnya dari gue waktu itu sempat buka Instagram. Iya. Ada Instagram namanya Gabriel Prince, siapa? Blok langsung. Enggak, gue fashion dari mana ya? Gue sebenarnya terjun di dunia fashion aja saya. Itu jadi dunia fashion. Itu nggak ada inspiration dari mana-mana sih, karena jadi content creator harus ada kategorinya nih, ada food, ada apa. Nah, kalau food menurut gue tuh boring eater kalau kata teman-teman gue yang kayak gue tuh kalau ke restoran pasti pesannya itu aja. Gue comfort di lingkaran setan makanan gue ini, ngerti nggak sih? Yang kayak kalau misalnya ke satu restoran ya udah gue pesenin itu terus, nggak pernah kayak ganti-ganti makanan lain. Jadi gue agak takut untuk nyobain makanan lain, dan gue picky juga makanan. Jadi apa ya yang kira-kira cocok sama gue, ya udah fashionnya kayak gampang deh, dan gue suka juga mix and match baju gitu. Iya. Tapi kayak do you feel like sekarang tuh lu udah nemu your fashion sense? Kayak lu udah nemu belum kayak kira-kira baju apa yang cocok sama lu, kayak style lu tuh kan ada banyak nih kategorinya sekarang, kayak ada yang kayak apa streetwear, terus preppy, old money style gitu-gitu. Kayak do you think you found your style? Gue apa ya? Gue siapa? Gue juga. Bro, soalnya gue juga bingung nih, kayak gue juga suka sih. fashion bro. Soalnya kayak maksudnya I do like fashion. Makanya setiap kali gue diundang ke fashion event atau kayak disuruh jalan untuk runway, gue bener-bener kayak apresiasi banget. Sampai kayak akhirnya gue juga pengen bikin my own clothing brand gitu loh. Cuman kalau ada yang tanya kayak do you think that you found your fashion sense kayak gimana? Gue jawabnya tuh selalu kayak nggak tahu sih, maksudnya gue cuma pakai baju-baju yang gue ngerasa kayak ya udah ini cocok di gue, warnanya bagus di gue, terus habis udah gitu. Same, dan tergantung event atau occasionnya. Iya. Aja. Lu pernah ngambil ini nggak kayak color apa sih namanya? Color test gitu yang Korea, iya. Iya, gue autumn atau spring lupa. Autumn spring. Lupa. Apa ya? Kayak cool tone, kayak warna biru. Tapi pokoknya warna biru, dark blue. Atau winter. Gue winter. Kayak gue juga winter deh. Nanti kita cek ya, kita bareng-bareng cek ya. Let's go. Oke. Ada nggak sih role model di ranah fashion ini? Role model di fashion? Iya. Obviously Pinterest ya. Itu role model. Pinterest udah yang paling aman sih kayaknya. Kayak I think tapi itu bukan role model. Oke, role model fashion gue itu suka ngeliat blogger Filipina. Oh. Iya. Filipina. Oke. Ada satu blogger Filipina yang gue suka banget, namanya David Gison, kalau tahu. Oke. Itu gue dulu bener-bener kayak look up to him banget, karena fashionnya bagus, cara fotonya juga bagus, pokoknya bener-bener kontennya bagus semua. Sampai akhirnya gue waktu itu ke Singapura kerja bareng, terus gue yang kayak oh damn. Oke. Bener-bener yang kayak
deg-degan sih pas itu. Iya. That's one of the things yang gue suka banget sama dunia entertainment sih. Kayak maksudnya kayak bisa aja lu ngeliatin konten-konten orang ini terus kayak lu udah nge-follow dia lama banget terus tiba-tiba kayak dapet kesempatan untuk kerja bareng. Benar. Gitu kan. Terus kayak sekarang kayak content creators in Indonesia are getting more creative juga kan. So they're getting more chances to explore di luar Indonesia juga. But like usually kalau misalnya lu beli baju tuh kayak lu sukanya nge-thrift atau kayak lu beli langsung di store. Nyolong. Gitu. Soalnya nih bro, gue kan kalau beli baju tuh kayak I like to say that I like thrifting ya. Oh ya. Tapi kayak thriftnya tuh harus yang udah apa sih kayak disortir gitu loh. Kalau misalnya gue harus bener-bener kayak cari satu-satu gitu kayak pusing juga sih. Tapi ada yang beneran se-passionate itu sampai mereka kayak ada banyak. Dan mereka dapat kayak baju-baju yang keren gitu loh. Itu biasanya dia punya waktu luang 4 jam atau 3 jam dari ujung toko sampai ujung toko dia. Tapi yang kayak gitu biasanya dapat brand-brand yang bagus malah. Iya makanya. Dan dapat piece-nya yang bagus-bagus. Makanya. Dan harganya juga bagus banget. Iya. Kalau gue tuh thrifting, honestly gue cuma pernah thrifting 2 kali. Di mana tuh? Di Bali. Sama di Bali. Oh di Bali emang ada. Oh. Gue lupa nama daerahnya apa, tapi itu gue bener-bener yang kayak nyari karena ada satu teman gue yang kayak jago untuk thrifting gitu, jadi yang kayak oke, gue temenin doang, jadi gitu. Thrifting di Japan oke sih bro. Oh gue belum. I tried thrifting in Japan, waktu itu thrifting in Korea, optionsnya lumayan banyak dan kayak itu rata-rata tempat-tempat yang di sana udah disortir. Jadi kayak dari kayak brand ini, misalnya kayak Carhartt atau apa gitu kayak. Tapi harganya mahal kan? Ada yang kayak masih oke, terus ada yang kayak agak overpriced banget sih. But ya lu harus kayak pinter cari tempatnya aja. Gue jarang sih thrifting. Iya. Oke, ini pertanyaan yang konyol sih sebenarnya. Tadi kan gue sempet bacain juga ke lu. Kira-kira lu mau nggak temenan sama orang yang nggak peduli sama apa yang dia pakai? Contoh, dia pakai sendal ikan ke mall gitu misalnya. Gue tahu lagi sendal ikan yang kayak gimana. Gue tahu. Dan gue pengen beli itu. Sendal ikan tuh kayak gimana sih? Ada. Dia dikasih kayak insert gitu sini. Jadi kayak ikan abis itu dia pokoknya enggak, ikan penyet. Oh. Ikan penyet. Ikan kan lo injek gitu terus kayak ada montongnya gitu. Ya kan? Mau aja. Everybody punya style masing-masing. Sendal ikan juga termasuk ya. Sendal ikan juga termasuk. Tergantung personalitinya sih. Kalau misalnya dia lucu, bisa ngebawa diri untuk pakai sendal itu ke mall, terus orang-orang ngeliatnya juga lucu. I don't mind. Maksudnya all about confidence aja nggak sih? Iya. Ya, maksudnya dia kayak confident untuk pakai sendal itu dan kayak dia nggak peduli sama apa yang orang boleh mikir. Kenal sama siapa aja tapi temenan harus pilih-pilih ya. Iya. That's true. Kan? That's true. Do you think society pressures you on how you style yourself? Karena kan lu kerjanya di dunia entertainment nih. Of course, kalau gue sih ngerasa kayak of course kita harus keep up the looks. Ya balik lagi tergantung event. Tapi kalau kita mau jalan kemana pun juga pasti ya, let's say ada 1-2 orang yang pernah ngeliat kita lah di social media kan. Jadi menurut lu, does it pressure you untuk kayak, aduh gue kayak harus pakai baju yang kayak proper nih, padahal lu cuma mau beli kayak makanan di supermarket misalnya. Gue tuh emang suka mix and match-nya. Jadi yang kayak pertanyaannya apa tadi? Does society pressure you to look kadang-kadang good? Kadang-kadang. Yeah. Kayak waktu itu ada di mana momen gue ke minimart, itu gue kayak agak dress up. Dress upnya gimana tuh? Enggak, maksudnya yang kayak kan biasanya kalau cuma ke minimart pakai kaos celana pendek udah. Iya. Ini gue yang kayak, pakai jaket pakai sepatu ngerti nggak sih? Iya. Pakai celana panjang Terus udah semua ke minimart doang karena kayak minimart kayak bener-bener cuma yang di dekat di rumah lu gitu. Kayak takut aja ada orang yang lihat gitu. Oke. Tapi itu at that time, sekarang kayak gue udah lumayan lebih oke lah ya. Lebih santai ya. Oke. Gitu. Do you ever wish to go out without thinking what to wear? Kayak maksudnya, kayak do you ever wish? Do you ever like naked? Enggak. Do you ever wish lu kayak bisa keluar tanpa harus mikirin kayak, aduh gue harus kayak cakep nih karena kayak. Enggak sih, kayak gimana ya? Gue tuh pengen
terlihat bagus untuk diri gue sendiri sih kayak. Jadi gue nggak terlalu mikirin orang ngeliat gue kayak gimana sekarang, tapi dulu beda jauh. Iya. Iya. Tapi kayak lu pernah nggak ketemu orang yang kayak ngejudge kayak gaya lu berpakaian gitu? Kayak how do you feel at that time and how do you deal with it? Kalau yang ngejudge pernah nggak ya? Enggak sih. Iya. Pernah sih sebenarnya. Iya. Jadi ada satu spill aja deh. Oke. Oke. Tapi orangnya nggak bakal gue spill ya. Jadi waktu itu gue ke event. Iya. Ini udah lama sih, bukan ke event sih, ada trip gitu loh pokoknya. Trip ke Bali adalah gitu. Kerjaan. Ada satu orang terkenal, kita bilang orang terkenal ya. Gue mau nge-kotak-kotakin karena kayak dia agak nyamperin gue tapi ke teman gue dulu. Ya, biasanya kayak nggak panas pakai kayak gini, kok kayak gini sih, biasanya kayak ini kayak jahat gitu matanya, ngerti nggak sih? Emang mata bisa jahat ya? bisa kan kayak judgy eyes gitu bisa. Yang kayak terus yang kayak, hey kita kan gak deket, jangan gituin gue. Tinggal saya besok gue langsung kayak agak down dikit gitu. Tapi yang kayak ya sebenarnya judge karena emang lu lagi pakai apa pada saat kaos itu? sama kemeja doang. Oh, tapi lu lagi jalan-jalan di luar di Bali. Di luar. Oh. Oke kan, nggak apa-apa dong. Iya. Ya udah, maksudnya begini, terserah, kayak just let people wear what they want to wear. Karena pada saat itu gue agak nggak pede sama badan gue. Oh. Kayak gue belum berdamai dengan badan gue, dengan fisik gue waktu itu. Jadi yang kayak dengan dia kayak gitu yang kayak, gimana ya? Kan ini kan gue pakai kemeja mungkin buat agak nutupin badan gue atau kayak gimana gitu. Makanya yang kayak agak kayak gitu. Tapi gue satu hal yang gue respect dari lu sih, J, kayak lu maksudnya kayak you are very comfortable in expressing yourself gitu loh. Kayak maksudnya kayak lu kan bisa dibilang kalau di luar mungkin lebih sering ada creator cowok yang kayak berani untuk make tas-tas yang bisa dibilang kayak untuk cewek gitu kan. Tapi kan lu you're just like confident and you're comfortable doing it gitu. So, yeah guys, let people wear whatever they want to wear because people are free to express themselves. Yeah. Banyak-banyak lihat Pinterest, teman-teman. Yes. Oke. Lu pernah ada di titik capek ngonten nggak? Ada, sering. Oh, kalau pernah, how do you deal with it? Gue obviously take a break. Tapi capeknya kenapa dulu nih? Soalnya kan yang nonton pasti pada kayak mikir kayak pada mikir kayak kayak kan banyak nih yang pasti pengen jadi content creator dan mereka mikir kayak pasti it's an easy job karena bisa dibilang our line of work ya kita dibayar untuk attend event gitu kan dan lain-lain kayak bisa dibilang ya nggak bilang easy money juga, cuman it's a lot easier than other jobs gitu. Dan gaji kita kan juga pasti di atas UMR kan. Emang iya? Emang iya? Rata-rata ya kan? Jadi emang iya? Orang pajak nonton nanti. Jangan. Jadi itu kata aja dah. Takut. Ya gitulah pokoknya kayak pasti ada yang apa itu gue mau sih? Pasti ada yang mikir, jadi content creator pasti gampang ya kan, gampang. Terus kayak mereka dibayar, setiap kali gerak juga dibayar kali. Nafas dibayar gitu ya. Dibayar gitu. Kedip dibayar, pengen sih gue. Yeah, so what made you tired of doing content? Burnout aja atau buat gimana? Kalian yang mau jadi content creator, siapin mental, siapin durasi kalian mau konten tuh harus lama juga. Tapi apa yang bikin lu capek, J? Lu ngasih tips. Ngasih tips. Nggak disuruh ngasih tips. Udah closing aja. Udah closing, thank you. Thank you, Soalnya. Apa ya, yang bikin gue capek, pertama pasti kayak gue tuh orangnya lumayan perfeksionis kalau misalnya konten. Kayak pengennya, yaudah gue pengennya A, harus A atau at least mendekati banget sama A. Kalau misalnya A, terus gue dapet result yang B, atau gue ngerjainnya jadi B, bukan A, gue bakal draining, gue bakal marah sama diri gue sendiri. Gitu lah, kayak
bener-bener perfeksionis banget. Nah, yang bikin gue capek konten dan sebagainya itu adalah di saat gue udah kehabisan ide, gue udah nggak tahu lagi harus ngonten apa, terus gue juga merasa capek untuk menjadi seperfeksionis itu, terus mungkin engagement lagi nggak sebagus itu, pasti kalian yang content creator juga paham. Ngerasain ya. I always like to say, gue nggak peduli soal kayak engagement dan segala macam. Cuman kalau misalnya kita mikir secara realistis ya, it's important karena your engagement tuh what's gonna get you more jobs in the future juga kan pastinya. Gitu. Kalau kata teman gue, kita makan dari engagement. Emang bener sih, emang that's the hard truth. Emang kita makan dari engagement gitu. Semakin bagus engagement lu, rate lu juga semakin naik kan. Emang iya. Ya. Emang iya. Rata-rata ya. Kayak Lagi-lagi I. Hah? Emang iya. Gitu lah pokoknya. Oke. Oke. Terus tadi apa? Tadi pertanyaan apa? Belum. Yang bikin gue capek. Gue belum kasih pertanyaan. Oh iya. Oh, yang bikin itu engagement. yang 5 poin itu. Perfectionist kan? Nah, tapi cara gue menghandle-nya adalah gue kayak sempat nggak terima kerjaan selama 3 bulan, terus gue nggak ngonten selama beberapa bulan, terus gue nanti balik lagi. Oke, gitu. oke. Jadi yang penting you set some time for yourself dulu Iya. ya. Oke. Kalau lo gimana? Ini Gua. dong. Iya. Lo pernah capek ya sama mereka semua? Gua Apa yang lo capek? Gantian deh. Yuk, gue tanya lo deh. Apa yang bikin lo capek jadi content creator, jadi actor? Dan kalau ini lo gimana deal with it? Oke. Gila, ini jadi podcast gue di take over nih sama JJ. How do I tadi deal? mana sih? Mana sih tadi? Apa? Ini. Kalau skip ini sih, ini kan tab ini gue. Kayak kan tadi nanti kan tabnya pakai kamera, ya nggak sih? Terus. Oke, ya udah. Berada. Oke. Poin 10 di skip. Aktor. Itu intinya. Lah dari tadi udah tapin nggak sih? Ya nggak sih? Iya ya. Iya kan? Ini cheers dulu. Cheers dulu. Cheers dulu. Udah habis lagi? Cheers. Itu yang rasa apa? Ini yang rasa matcha. Matcha. Ci? Itu apa sih? Matcha. Lu bagi Ini matcha. what's that? Ini coklat. Ini spirulina apa? Lupa namanya. Bentar ya, nyontek dulu. Harus bener dong. Oh gila, ada asapnya. Ada tuh. Tuh. Oke. Yang namanya matcha smooth. Enak nggak tadi? Enak kan? Enak ya? Enak. Yang ini namanya Nutty Boy tadi. Ini kayak coklat gitu-gitu. Lo cobain juga nanti. Oke. Produk knowledge ya. Produk knowledge ya. Gitu. Ini gue ini lo tanyain kayak ini apaan lo. Ya sorry nih, gue juga belum pernah jadi host anjing. Oke, yaudah coba deh, jelasin. Ini apa ini? Yang gue baru minum tadi apa? Matcha kan? Enak sih matchanya, jujur. Sampai udah habis tuh. Oke, tadi apa pertanyaannya? Capek, iya. Lo capek ngonten. Kenapa? Oke, gue jujur nggak pernah capek ngonten sih. Nggak pernah. Kalau nih kan, maksudnya kalau lu tanya soal dunia perfilman, ada sih capeknya, capeknya di nunggu. Oh iya, banyak yang Iya. bilang gitu juga. Kayak sebenarnya lu tuh dibayar untuk nunggu sih. My last project itu kita harus nunggu 18 jam sampai take kayak cuma 1 scene atau 2 scene gitu. Jadi capeknya di nunggu sih sebenarnya. Cuman gue rasa kalau misalnya lu emang passionnya di situ dan Passionnya dinunggu. maksudnya kayak you actually are very passionate in acting gitu loh, kayak you can put that aside. Iya benar. Iya. Lo nggak mau cobain yang coklat tuh? Enak. Mau sih. By the way, ini nggak pakai sugar loh. Nggak pakai sugar? Nggak pakai sugar. Ini sehat banget. Low in calorie juga. Iya. Oke. Ada sedotan baru nggak ya? Ada di situ tadi. Thank you. Terus kita cobain yang coklat ya guys. Dia tuh Very healthy. Ini kayak ada proteinnya, ada protein. ada protein ya. Iya. Itu pakai sweet potato, oat milk,
cocoa powder, dates, peanut sama ada apa? Protein powder. Kalau ini kan tadi lu bilang pakai sayur kan? Itu ada sayurnya. Ada sayur ya? Gue lupa sih itu apaan tapi sebenarnya ada bentar gue lagi nyontek nih. Tuh. Itu banana. Joy Warrior. Iya, namanya susah banget. Baca deh, coba. Spirulina. Spirulina Joy Warrior. Warrior. Nih guys, ada Banana. yang ini, banana, mango, broccoli, pineapple, honey, soy milk, blue spirulina, mixed berry jam, sama yogurt. Wow, kasih Sil nih suka nih. Aku baru nyobain yang matcha sama coklat, tapi so far so good. Enak ya? Gue jujur kaget sih nggak pakai gula. Nggak pakai. Ini namanya Nutty Boy. Nutty boy. Lu yang namain atau mereka yang namain? Mereka yang namain, tapi ini collab gue. Oke. Jadi gue Nutty, bercanda. Bercanda. Oke, balik lagi ya ke podcast ya. Nah. Emang dari tadi kan lu podcast? Iya. Gimana lu pasti kayak juga kita balik ini? lagi bro. Balik lagi ke Balik iPad. lagi ke iPad ke questions ya. Oke. Nggak tahu dia. Apa? Nggak tahu. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa. Next. Oke. Question. Selain sepatu, kalau lu cuma bisa punya 3 fashion items, lu bakal pilih apa dan kenapa? Boleh atasan atau bawahan? Baju sama celana, kalau misalnya pakai sepatu doang lu juga aneh. Misalnya gini ya. Lu pakai sepatu tapi nggak pakai celana sama baju ya. Gua mau Itu fashion statement namanya bro. Sama jam bro. Itu fashion statement. Oke. Selain sepatu ya. Fashion is always evolving. Oke. Jadi nanti semua nggak pakai baju. Kayak Wow. Adam and Eve kan awalnya kita emang nggak pakai baju kan? Iya sih, fashion emang selalu ini sih. Evolving. Iya, evolving. Tapi we'll never know. We'll never know. We will all be naked in 10 years. Who knows? Okay. Oh yeah. Do you believe that fashion reflects someone's personality? No. Yeah. Why not? Karena bisa aja yang tadi pakai sepatu ikan, sendal ikan, tapi personality-nya Nggak kayak ikan. nggak kayak ikan. Emang personality ikan kayak gimana? Iya nggak sih? Ini kayaknya episode yang paling kocak Iya nggak sih? so far. Iya. Iya kan? Iya. Nggak, ini kan sepatunya lucu. Iya. Lucu nggak? Sepatu apa? Sendalnya kan lucu. Sendal. Iya. Kalau orangnya tiba-tiba nggak lucu, emang dia pengen sepatu ikan aja. Tapi sendal ikan aja. Gue ngerasa kalau orang berani untuk pakai sepatu ikan ke mall, Antara lucu atau nggak kepedean. iya tapi kayak Nggak kepedean sih. enggak sih lucu Nggak aja sih kayaknya. Lucu sih. Kayak orangnya kocak gitu. Atau enggak dia pengen dibilang kocak. Jadi dia pakai sendal ikan. Bisa jadi sih. Kalau dia nggak mau dibilang coklat. Udah aja. Oke, next question. Oke. Lo percaya bumi datar atau bulat? Boleh. Lo nggak percaya bumi datar? Flat. Iya flat. Enggak bulat. Of course it's round, bro. Round kan? Iya. Gue juga bingung sama orang-orang yang percaya bumi. Iya, gue ngerti. Ada pikiran untuk menjadi fashion designer atau buat line baju sendiri nggak? Kalau ada, bisa dijelaskan sedikit kah? Jadi sebenarnya bumi itu datar atau bulat? Sorry. Fashion designer kayak enggak deh kalau gue belum lihat ke fashion design. Tapi kalau misalnya bikin clothing line sendiri, itu dari kemarin. Udah dipikirin Dari lama udah pengen buat. Tapi Iya. itu lagi karena gue orangnya lumayan perfeksionis. Jadi Iya. gue setiap brainstorm sama temen gue atau sama business partner nggak nyampe ke ideas kayak gue tuh maunya apa gitu, ngerti gak sih? Iya, Jadi sampai iya. sekarang nggak punya gara-gara apa? Perfeksionis. Iya, tapi kayak... Kehambat perfeksionis untuk rezeki. Have you ever seen someone to help with your perfectionism? Kayak terapis atau apa gitu? Oh, belum sih. Ya. Tapi emang separah itu Nunggu ya, harus Di? ya. Enggak sih, maksud Nunggu gue tuh kayak... Iya sih, Nggak, iya, kalau nggak, sampai- iya, buat sharing Iya. aja kan. Iya, kalau Iya. sampai kayak it like stops you from making a business gara-gara lu terlalu kayak perfectionist. Sebenarnya kayak perfeksionisnya kayak gue tahu apa yang gue mau, tapi gue juga nggak tahu apa yang gue mau. Ngerti nggak? Kayak lu tahu kayak Gue tuh what maunya you want in apa, your head, tapi gue nggak tahu. tapi lu nggak bisa execute-nya. Yes. Jadi Jadi gue butuh orang untuk execute. ya, enggak. Make sense sih, kayak lu butuh orang yang bisa kayak satu pemikiran sama lu kan. Cuman emang susah sih dapet orang kayak gitu. Oke. Ada kata-kata yang mengatakan Kata-katanya
Hari ini. Kata-kata hari ini, Kak Prince. Kata-kata hari ini. Iya. Nutty boy. Paham. Nutty boy dari Grainsley. Loh. Go. Coba Apa lu tadi? deh. Apa? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iya. Prinsip Nutty Boy. Prinsip Nutty boy, gue suka tuh. Iya kan? Itu bisa jadi the title of this podcast. Prinsip Nutty boy. Oke, ada kata-kata yang Lo kenapa jadi ngerok tadi? Oke, ada kata-kata. Capek gua. Oke, ada kata-kata yang mengatakan. Ini bagus sih, beli mana sih? Ayo apa-apa? Iya, bagus sih. Bagus. Ada kata-kata yang mengatakan style can be bought or borrowed. It's a gift, not a garment. You're born with it. Gue lagi serius. Ada kata-kata yang mengatakan style. Ya lu baca sendiri lah. Oh, iya. Gimana? Style can be bought or borrowed. It's a gift, not a garment. You're born with it or you're not. Can you share how to make people aware on how they dress? Menurut gue yang penting kalau lo pakai baju, yang penting nyaman aja sih. Iya nggak sih? Iya. Yang penting lo nyaman, lo comfortable, tapi tetap sesuai occasion-nya. Oh, iya. Ya kan? Nggak mungkin lo ke nikahan pakai sendal ikan tadi kan? Iya. Nggak mungkin, tapi harus sesuai Ya tahu tempat lah ya. tahu occasion. Tahu Tempat, occasion. tempat Enggak, itu pentingnya. bisa aja tahu. ini apa? Makan liwetan di ballroom. Jadi episode pertama gue kayak serius banget, terus kayak ini kayak bener-bener maksudnya Salah gue. prinsipnya Salah jatuh. teman-teman gue. Hah? Oke, Apa tadi lu jawab juga? gue lupa pertanyaannya apa. Kok misalnya ya, Apa? ada orang kayak gitu, misalnya. Iya. Terus, kita foto bareng yuk semuanya. Teman-teman lo ini udah dress up semua, nih udah bagus, tapi ada satu orang pakai sendal ikan, pakai kaos oblong. Lo akan gimana? Akan yang kayak ya udah tapi, atau lo bakal lepas jaket lo nih pakai jaket gue aja? Enggak sih, gue bakal applause sih. Gue kayak, gila lu keren banget bro. Kayak maksudnya lu saking gak pedulinya sampai kayak you're like the main character gitu. Tapi iya sih. Iya kayak Iya gue malahan bakal respect sama orangnya. Apa kita gitu aja biar kita jadi main karakter? Kayak misalnya kayak lu diundang ke ini, tapi kayak lu diundang ke acara fashion atau apa gitu, atau kayak dinner yang formal, tapi lu tiba-tiba datang pakai sendal Met ikan. Gala gitu. Met Gala pakai sendal ikan itu gue respect sih. Wah, gue jujur. respect sih itu. Iya kan? Iya. Kayak Gue gila yang lu kayak berani bro. Iya. Sobat gue tuh, iya kan? Makanya. Sobi gue. Iya. Oke. Senggol bos. Last question nih. What's your next plan, bro? Masih pulang sih. Okay. Next plan in the few months. Gue ngerti. Apa ya? Kita serahin ke Tuhan aja, yang penting kita berusaha teman-teman. Amin. Karena di sini Ya. kita hanyalah manusia biasa. Setuju. Nggak punya kekuatan, cuma bisa berdoa dan berusaha teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Next plan gue ada kerja sama satu fashion brand luar. Jadi mungkin next plan gue akan lebih banyak traveling. Ya, terus lebih banyak konten-konten di platform gue juga. Terus apa ya? Kalau tentang kerjaan sih itu sih menurut gue. Oke. Ya, Oke. gitu. Sip. That was it for second episode. Thank you so much, Jay. Thank you. Thank you, bro. Don't forget to be nutty, guys.